Selamat pagi Pak Gom-Gom, nama saya Bertrand Ernest Nathanael dengan NIM 825240065 dan pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas proyek UAS saya. Jadi dalam tugas saya ada beberapa tabel SQL yang saya bikin, yaitu yang pertama bimbingan skripsi dengan atribut dosen underscore NIDN, MHS NPM, bimbingan tanggal, bimbingan isi, dan bimbingan dokumen. Lalu lanjut ke tabel dosen dengan atribut dosen NIDN, dosen NIK, dosen nama, dan dosen keterangan. Lanjut ke hasil skripsi, memiliki atribut MHS NPM, hasil skripsi, dan hasil keterangan. Kemudian kategori skripsi. Terdapat atribut MHS NPM, kategori nama, dan kategori keterangan. Lalu mahasiswa yang terdiri dari atribut MHS NPM, MHS nama, MHS alamat, MHS DOB, dan MHS keterangan. Lanjut ke penasihat. Ada MHS NPM, dosen NIDN, penasihat file, dan penasihat keterangan. Lanjut ke peserta skripsi yang terdiri dari MHS NPM, peserta semester, peserta tahun akademik, peserta tanggal daftar, peserta judul, peserta dokumen, dan peserta keterangan. Lanjut ke ruang ujian yang terdapat atribut MHS NPM dan ruang ujian. Lalu yang terakhir ujian skripsi terdiri dari MHS NPM, ujian tanggal, ujian waktu, dan ujian foto. Sekarang kita lanjut ke codingan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian codingan. Jadi untuk kodenya saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu bisa dilihat di sini ada bagian kode, ada footer, head, jasa script, menu, dan menu nav. Kemudian ada codingan untuk input, edit, dan hapus yang saya letakkan di sebelah sini. Kemudian untuk codingan pertama yang saya bikin itu adalah input MHS. Jadi untuk codingan bagian atas ini itu untuk menghubungkan ke dashboard. Kemudian kita masuk sini. Karena kita akan menginput data, maka untuk di bagian sini kita memiliki beberapa input yaitu MHS NPM, MHS nama, MHS alamat, MHS DOB, dan MHS keterangan. Kemudian kita memakai codingan ini agar saat kita input data maka akan tersimpan ke dalam tabel mahasiswa yang sudah kita bikin di PHP-MyAdmin. Kemudian untuk pencarian data. Jadi pencarian data ini akan berguna nanti saat di search bar website. Jadi saat kita mencari sebagai contoh NPM-nya, angka belakangnya 25, maka akan muncul NPM dengan angka belakang 25. Kemudian ini akan menjadi tempat untuk kita input data nanti. Ini lanjutan dari search bar-nya, form pencarian data. Kemudian kita masuk ke dalam tabelnya. Jadi nanti saat di website, maka tabelnya itu akan menampilkan kolom NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, keterangan, dan aksi. Jadi untuk aksi ini nanti kita akan memiliki dua fitur, yaitu untuk edit dan hapus. Kalau misalnya kita klik edit, maka dia akan nge-redirect ke edit mhs.php. Kalau kita klik hapus, maka akan nge-redirect ke hapus mhs.php. Lalu kita lanjut ke dalam edit mhs.php. Kurang lebih untuk codingannya sama seperti input MHS, tetapi bedanya ada tambahan codingan. Contohnya untuk ini, codingan ini berfungsi untuk mengambil data dari mahasiswa yang ingin diedit. Kemudian untuk di sini yang di input MHS itu isinya insert, kita ganti menjadi update. Jadi
data yang tadi kita input bisa diupdate atau kita edit. Dan kurang lebih untuk di bawahnya masih sama. Kemudian kita masuk ke bagian hapus mhs.php. Jadi di sini berfungsi untuk menghapus data yang kita inginkan. Jadi misalnya, kalau misalnya kita sudah menghapus datanya, maka kita akan nge-redirect ke input mhs.php. Selanjutnya untuk codingan lainnya seperti input dosen, input peserta skripsi, input penasihat, dan lainnya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan dari input MHS. Dan untuk edit dan hapusnya juga masih sama persis. Jadi untuk ini kita akan langsung lanjut ke dalam demo programnya. Oke, untuk masuk ke dalam websitenya, walaupun kita memilih input dosen, input MHS, atau lainnya, kita pasti akan diwajibkan untuk login dulu. Nah, di sini ini merupakan codingan yang tadi saya buat. Kemudian juga ada tambahan codingan seperti bimbingan skripsi, ujian skripsi, dan juga 3 coding tambahan, yaitu kategori skripsi, ruang ujian, dan hasil skripsi. Mari kita mulai dengan mahasiswa dulu. Saat kita klik simpan, maka akan ditampilkan dalam tabel bawah ini. Lalu akan kita coba untuk edit. Kita ubah menjadi IT. Bisa dilihat datanya bisa berubah. Lalu kita coba untuk menghapusnya. Kita coba yang ini. Bisa dilihat ada tulisan data berhasil dihapus, lalu kita akan ke redirect lagi ke input mhs.php. Bisa dilihat datanya juga tersimpan. Lalu kita coba edit. Dan di sini datanya berhasil diubah juga. Kita coba hapus. Di sini kita bisa mengunggah dokumen. Kita bisa bebas pilih apa aja. Dan di sini datanya ada.
kalau misalnya kita tidak mengunggah dokumen atau file kosong aja, maka dia akan otomatis menampilkan foto dia akan secara otomatis menampilkan foto template yang sudah saya berikan. Lalu kita masuk ke bagian 3 tabel tambahan yang saya bikin. Kemudian untuk di bagian admin ini, saya juga pada bagian admin untuk profil saya juga pada bagian admin untuk di settings saya juga menambahkan data diri saya. Kita lanjut masuk ke dalam front end. Jadi ini merupakan isi dari front end saya. Jadi bisa dilihat di kiri atas ada logo Untar. Kemudian saat kita klik peta, maka akan redirect ke Google Maps Untar. Kemudian saat kita klik dosen, maka akan mengeluarkan drop down isi nama-nama dosen yang terdapat di tabel dosen saya. Kemudian di sini akan menampilkan foto, NIM, tahun akademik, semester, dan tanggal daftar yang akan saya jelaskan di bagian codingan. Di sini juga menampilkan NIM, lalu tanggal dan waktu untuk ujian skripsinya. Kemudian masuk ke galeri foto. Di sini menampilkan ada foto yang tadi kita sudah upload, lalu judul-judul skripsinya. Dan di sini bisa kita lihat ada beberapa foto yang karena tidak saya upload makanya. Dan di sini ada beberapa foto yang tidak ada karena kita tidak mengunggah fotonya. Dan di sini saya ada memberikan progress, lalu ada list, kemudian ada card, ada tabel, dan data diri saya di sebelah kanan bawah. Kita masuk ke dalam codingannya. Lalu untuk peta saya menautkan link Google Map, lalu dosen, dan lainnya. Kemudian untuk indeks PHP. Jadi di sini saya memberikan beberapa query untuk kita bisa memanggil tabel-tabel dari database yang kita bikin tadi.
Sekian, itu saja presentasi saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan.